akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Sangat jelas terlihat hubungan erat antara keimanan yang dibahas dalam ilmu tauhid dengan perbuatan baik yang dibahas dalam ilmu akhlak. Yang kedua, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf dalam Islam ialah bahwa akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Yang ketiga, ilmu akhlak dengan ilmu hukum Islam. Hubungannya adalah akhlak dapat mendorong manusia untuk tidak berpikir dalam keburukan, tidak menghayal yang tidak berguna, sedangkan hukum dapat menjaga hak milik manusia dan mencegah orang untuk melanggar apa yang tidak boleh dikerjakan. Pengertian akhlak menurut Imam Ghazali adalah akhlak merupakan sikap atau kehidupan di mana telah bersemayam dalam jiwa yang kemudian melahirkan perilaku secara alami yang tidak memerlukan pemikiran atau perhitungan untung dan rugi. Sedangkan menurut Ibnu Maskawai, akhlak merupakan keadaan mental yang melahirkan kecenderungan seseorang untuk bertindak tanpa perhitungan mengenai baik dan buruk. Ciri-ciri akhlak yang pertama adalah baik dan ikhtiar. Sikap dan perilaku baik itu merupakan hasil usaha yang sungguh-sungguh dari dalam hati. Yang kedua, benar. Sikap dan perbuatan itu dilakukan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk dan teladan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ikhlas. Sikap dan perilaku baik itu dilakukan karena Allah semata, bukan karena pamrih di dunia ataupun di akhirat. Yang keempat yaitu istiqomah. Sikap dan perbuatan dilakukan secara terus-menerus dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruk suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Moral merupakan perbuatan atau tingkah laku yang digunakan oleh manusia dalam bertindak yang di dalamnya terdapat batasan-batasan yang terbentuk oleh adat istiadat suatu daerah. Susila merupakan upaya untuk membimbing suatu masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hubungan dari etika, moral, dan susila yaitu terletak pada fungsi dan peran yang menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruknya. Objeknya yaitu perbuatan manusia, yang diukur adalah perbuatan baik atau buruknya dan tujuannya membentuk kepribadian manusia. Faktor internal. Yang pertama yaitu insting atau naluri, merupakan pola perilaku yang tidak dipelajari, yang ada sejak lahir dan muncul pada setiap makhluk sebagai motivator atau penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. Yang kedua, kehendak merupakan sesuatu yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sungguh-sungguh sebagai niat utama sebelum bertindak. Yang ketiga, keturunan, yaitu yang secara langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi bentukan sikap dan tingkah laku seseorang sebagai faktor yang tumbuh dari lahir dan karena pengaruh lingkungan dan sekitarnya. Faktor eksternal. Yang pertama, kebiasaan, yaitu perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang, tetapi
tetapi harus disertai dengan kesukaan atau kecenderungan. Yang kedua, lingkungan, yaitu pergaulan di lingkungan yang merupakan faktor yang besar dalam membentukkan suatu akhlak. Yang ketiga, pendidikan, yaitu ilmu yang diperkenalkan agar seseorang mampu memahami dan melakukan akhlak yang baik. Saat ini, ilmu akhlak sudah semakin hilang dari sikap masyarakat modern. Kehidupan masyarakat saat ini nampak tumbuh sifat materialistik dan hedonisme yang menjadikan materi sebagai tolak ukur sukses dan kebahagiaan. Sifat ini telah menghilangkan kepedulian sosial, cenderung lebih individualisme, iri, berprasangka buruk, sombong, dan lain-lain. Sebaiknya, pendidikan saat ini lebih baik difokuskan pada ilmu akhlak agar tidak terjadi pertikaian dan senantiasa hidup dalam damai, rukun, dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah SWT dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah SWT.